Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini mata Sujue dan Suhuai dipenuhi dengan ketakutan. Mereka benar-benar hancur dan terluka parah karena ledakan Angry Buddha Lotus Flame. Ketika mereka berjuang untuk melarikan diri, seketika sosok avatar jangkrik emas tiba-tiba muncul di hadapan mereka dan menghalangi jalan mereka. Bajingan, apa yang ingin kau lakukan? Teriak Suhuai dan Sujuai. Pada saat ini, kekuatan melahap avatar jangkrik emas yang kuat langsung menyelimuti mereka. Segera Sujua dan Suhuai merasakan krisis hidup dan mati yang sangat hebat. Walaupun mereka sudah mencoba, namun perjuangan mereka untuk melarikan diri tidak membuahkan hasil sama sekali. Tepat sebelum Sujua hendak ditelan, dia merasakan ada telapak tangan yang tiba-tiba menekan jiwanya. Kekuatan jiwa yang agung mengalir ke dalam pikirannya dengan gila-gilaan dan mencari ingatannya. Tetapi pada saat ini, Xiaoyan hanya mencari beberapa saat. Terlihat Sujuo sangat ketakutan dan Xiaoyan segera menarik telapak tangannya dan tidak melanjutkannya. Pada akhirnya, pencarian jiwa yang singkat ini tidak menghasilkan apapun. Aku tidak tahu apakah mereka benar-benar tidak mengetahuinya, atau apakah ingatan mereka disegel. Jadi aku tidak bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Buddha gendut itu. Aku juga tidak dapat memastikan apakah dunia misterius surga barat terlibat dalam perang ini. Tetapi dari tampilannya, Buddha gendut yang berasal dari dunia misterius surga barat itu telah menyadari bahwa perang ini sama sekali tidak sederhana. Gumam Xiaoyan. Sebelumnya Xiaoyan masih berpikir apakah Taisu benar-benar kuat untuk menghancurkan dunia sensi. Sekarang dia merasa tampaknya Taisu tidak sendirian. Dan mereka memiliki kekuatan lain yang membantu dan itulah sebabnya Taisu berani menjadi sombong. Mungkin Ratu juga khawatir tentang hal ini. Oleh karena itu, Ratu selalu bertindak hati-hati. Pertama-tama Ratu melepaskan Kampan Laut Barat. Dan sekarang medan perang utama berada di Kampan Laut Timur. Dunia sensi juga belum menghadapi Taisu secara langsung. Bahkan sampai sekarang, Taisu tidak dapat mengetahui detail tentang sensi. Itulah alasan mengapa mereka berhenti untuk sementara waktu. Meskipun Ratu tidak mengambil tindakan secara terbuka, namun setelah Taisu memasuki Kampan di wilayah timur, kekuatan mereka hanya berhenti di situ. Itulah sebabnya Xiaoyan menyaksikan pemandangan seperti sekarang ini. Walaupun Taisu memperlambat invasi, namun dengan menggunakan sumber daya yang diperolehnya dari sensi, mereka semakin memperkuat pasukannya. Pada saat ini tubuh Sujuo hancur disertai dengan jeritan dan berubah menjadi kabut darah. Segera semua kabut darah ini ditelan oleh avatar jangkrik emas. Saat menyaksikan adegan ini, mata Suhuai menatap dengan ekspresi yang ngeri. Tentu saja dia akan sulit menghindari situasi yang sama. Pada saat ini, Xiaoyan segera mencoba mencari jiwanya. Tetapi saat Xiaoyan mulai mencari jiwanya, seluruh bintang tampak bergetar hebat. Xiaoyan tidak tahu apa yang terjadi di luar di bintang saat ini. Jadi Xiaoyan hanya bisa menarik kembali seluruh kekuatan jiwanya. Setelah Xiaoyan menarik telapak tangannya, dia meraih mata iblis lagi bersamaan dengan energi agung yang melonjak. Formasi yang indah dipadatkan kembali melalui mata iblis. Xiaoyan juga dapat mendeteksi beberapa aura yang lebih kuat di bintang ini. Dan seharusnya itu menjadi bala bantuan dari Taisu. Kekuatan kedua komandan Taisu ini berada di tingkat kedua. Dan kekuatan mereka bukanlah yang terbaik, mungkinkah mereka mendapatkan bantuan dari tingkat ketiga? Gumam Xiaoyan. Setelah formasi tingkat pertama dipadatkan, Xiaoyan sempat menghentikan formasi tingkat kedua dan menggunakannya untuk menyerang dua komandan Taisu sebelumnya.
Saat ini cahaya biru dari mata iblis terus mengembun untuk meningkatkan formasi. Semakin banyak lapisan yang dimiliki formasi, maka semakin kuat kekuatannya. Tetapi setelah tingkat kedua dipadatkan dan saat hendak mendapatkan tingkat ketiga, mata iblis di tangannya sedikit bergetar. Sehingga Xiaoyan perlu menggunakan kekuatan jiwanya untuk menstabilkannya sebelum dia dapat terus menyelesaikannya. Perbedaan antara tahanan roh dan mata iblis cukup mencolok. Mata iblis lebih terisolasi dan memiliki kemampuan menyusun formasi lebih cepat dan kuat. Namun hal ini juga membutuhkan pengontrol yang cukup kuat dan stabil. Ketika formasi tingkat ketiga selesai, Xiaoyan tampak berkeringat banyak dan jiwanya kelelahan. Sungguh formasi yang kuat. Ketika mata iblis menyusun formasi tersebut, semua prosesnya tercermin di mata Xiaoyan. Dan beberapa dari hukum ini mungkin bisa dikuasai sendiri oleh Xiaoyan di masa depan. Adapun fluktuasi yang dipancarkan ketika formasi tingkat ketiga dipadatkan, membuat Xiaoyan bergetar. Walaupun kekuatan formasinya sudah tidak asing lagi, hanya saja formasi itu dibuat dengan proses yang cepat. Meskipun formasi tersebut diatur oleh mata iblis, namun itu sepenuhnya di bawah kendali dari Xiaoyan. Oleh karena itu Xiaoyan sangat memahami tentang kekuatan formasi ini. Meskipun avatar jangkrik emas belum mencapai tingkat ketiga, seharusnya dia sudah mencapai puncak tingkat kedua keabadian para dewa, ucap Xiaoyan. Setelah avatar jangkrik emas melahap kedua komandan Taisu, tingkat kekuatannya jelas akan semakin meningkat. Untuk Xiaoyan sekarang kekuatan avatar jangkrik emas juga merupakan kartu trufnya. Setelah melakukan semua pengaturan dan menyelesaikan formasi, sekarang Xiaoyan sedang bersiap untuk meninggalkan inti bintang untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di luar. Dan bagaimana keadaan iblis Tianwu? Apakah dia masih berada di sini atau sudah pergi meninggalkannya? Segera Xiaoyan memasukkan kembali mata iblis dan tahanan roh lalu dia bergerak menggunakan guntur ekstrim. Sehingga sosoknya langsung menjauh dari inti bintang. Sementara itu Xin berganti di atas inti bintang. Bagaimana mungkin monster dari dunia misterius surga barat berani melawan Taisu? Dunia misterius surga barat memiliki banyak kekuatan yang sudah bergabung dengan kami. Tetapi kenapa tidak ada monster di antara kalian yang ingin menjadi bagian dari Taisuku? Aku menjamin, jika kau bergabung dengan Taisu, kau bisa makan daging manusia segar setiap hari. Walaupun ada kondisi seperti itu di dunia manapun, tetapi itu tidak banyak di dunia misterius surga baratmu. Saat ini ada sekelompok sosok yang dipimpin oleh pria dengan tangan di belakang punggungnya melayang di langit bintang ini. Sepertinya di matanya iblis Tianwu merupakan keberadaan yang rendah. Sekarang dia terlihat ingin menangkap iblis Tianwu dan menjadikannya budak Taisu. Jika iblis Tianwu ini tidak mau, aku tidak akan membiarkannya pergi tetapi akan membunuhnya, ucap salah satu sosok di kelompok segera bergumam dengan pelan. Bagaimana dengan semua manfaat yang kuberikan? Apalagi kau tidak ada hubungannya dengan Sensi. Sosok itu berkata lagi dan memandang dingin ke arah Tianwu. Raja ini tidak menginginkannya, ucap iblis Tianwu langsung memberikan jawabannya. Dan tampaknya dia tidak memiliki keinginan untuk ikut berperang bahkan jika dia harus dipaksa. Kau dapat memikirkan untuk dapat bergabung dengan Taisu. Jika kau bergabung dengan Taisu, maka kau dapat bergerak dengan bebas. Tetapi jika kau tidak mau, kau akan menderita akibat keputusanmu sendiri, ucap pria itu dengan nada yang arogan. Setelah dia selesai berbicara, di belakangnya Buddha gendut tiba-tiba muncul. Selain dia, ada juga Buddha lainnya yang menatap Tianwu dengan mata yang tajam. Apakah kedua Buddha ini ingin mengancam Raja Iblis ini? Ucap Raja Iblis Tianwu langsung memancarkan aura yang ganas. Beri dia pelajaran. Tampaknya segel tadi tidak cukup untuk mengajari iblis ini untuk segera mengambil keputusan. Momen ini sepertinya benar-benar membuat marah Raja Iblis Tianwu. Pada saat ini, awan gelap tiba-tiba bergulung di langit dan hujan lebat mulai turun. Dengan kekuatan aturan ini, kau memang layak menyandang gelar Raja Iblis.
Sudut mulut pria itu sedikit terangkat dan kekuatan tak terlihat segera terpancar dari tubuhnya, sehingga tidak setetes hujan pun yang mengenainya. Kedua Buddha tersebut tidak ragu-ragu dan segera melambaikan lengan jubah mereka untuk membentuk angin penekan iblis dan segel iblis. Sekali lagi mereka bergabung untuk melakukan trik yang sama. Kali ini, Raja Iblis Tianwu terkejut. Hujan lebat dari sekelilingnya segera berkumpul dan hujan dengan kekuatan aturan berubah menjadi tornado. Airnya itu mengembun menjadi 9 tornado air. Dia mengabaikan angin penekan iblis dan segel iblis di atas kepalanya. Kemudian dia langsung bergegas menuju kedua Buddha untuk membobardirnya. Ketika pria itu melihat ini, dia langsung mendengus dingin. Dia segera mengulurkan tangannya ke belakang punggung serta menyilangkan jari telunjuk dan tengahnya untuk memberi isyarat. "Feng Xia," ucap sosok itu dengan suara yang dalam. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.